untuk kandang-kandangnya yang kecil, apa yang bisa dilakukan? Ya ini tipsnya. Jadi boleh kita melakukan penggemukan, tapi kita juga harus kuat di pemasaran. Pemasaran apa yang bisa dilakukan? Ya jual untuk selamatan, jual untuk akikoh, kayak gitu. Itu yang segmen pasar yang bisa digarap oleh teman-teman peternak dan tidak harus masuk ke pasar hewan ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini kami berbagi lagi bersama channel Gaper di YouTube Gaper gitu kan, dengan tujuan supaya kita bisa selalu berbagi, belajar berbagi lah kayak gitu, belajar edukasi juga seperti itu, supaya harapannya ilmu-ilmu yang mungkin kita udah dapat gitu supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk peternak-peternak pemula yang masih kurang memahami lah secara detail gitu kan. Nah kali ini topik yang mau kita perbincangkan atau kita sharingkan adalah seputar penggemukan domba gitu kan. Penggemukan domba sebenarnya di Indonesia yang umumnya dikerjakan adalah penggemukan betina. Jadi penggemukan betina itu udah lama sekali dikerjakan dengan tujuan nanti suplai ke jagal gitu kan. Nah jagal itu butuh domba dengan spek bobot berapa itu tergantung dari jagalnya. Ada yang memang jagal tertentu itu memang butuhnya yang domba afkiran yang besar gitu kan. Itu ada yang seperti itu. Ada yang domba-domba memang yang hasil gemukan dengan karkas tinggi supaya hasilnya lebih menguntungkan gitu kan. Dan dengan bobot biasanya range di antara 20 sampai 30 kilo lah kayak gitu. Itu yang umum. Jadi teman-teman yang melakukan penggemukan biasanya mereka udah kontrak atau udah kayak saling mengisi lah antara si pemotong dan si penggemuk itu, dan juga termasuk si supplier bakalan itu sendiri gitu. Nah ada juga penggemukan itu yang dia jantan. Nah kalau jantan jarang untuk dipotong harian, kecuali untuk retail ya, pasar retail yang memang dia sukanya itu harus jantan gitu kan. Entah misalkan akikoh harus jantan gitu, atau selamatan harus jantan, atau misalkan kurban harus jantan. Itu pasar-pasar seperti itu yang biasanya bisa juga dimasukin untuk hasil-hasil penggemukan jantan. Nah untuk kurban sendiri, pengalaman saya sendiri untuk domba jantan itu bobot range yang diminati adalah sekitar 25 kilo sampai 32 kilo. Itu yang paling banyak, maksudnya kayak gitu. Sedangkan ada juga yang budgetnya rendah, ya kita nyasar banyak segmen ya. Budget berapapun kita terima, pokoknya yang penting sesuai umur lah, makanya udah cukup dalam hal umur gitu kan, dan badannya juga gemuk lah seperti itu. Nah di pembahasan kali ini untuk penggemukan sendiri nanti kita ada 5 poin lah yang dibahas, yaitu pertama kandang, terus kemudian kedua pakan, yang ketiga bibit, terus yang keempat itu perawatan, baik perawatan sehat maupun perawatan sakit, kemudian penjualan gitu. Nah yang pertama itu untuk perkandangan ya. Untuk perkandangan sendiri sebenarnya cukup koloni aja ya, bisa koloni dalam satu kotak itu isi 5 ekor, bisa 10 ekor kayak gitu, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa 20 ekor. Tapi rata-rata sih teman-teman kebanyakan sih di 5 ekor sampai 10 ekor per koloni. Dengan per koloni atau per 1 ekor itu kebutuhan ruangnya sekitar 0,75, rata-rata segitu, 0,75 meter persegi. Ya tergantung, kembali lagi tergantung dari bibit yang masuk gitu kan.
Jadi bibit yang masuk itu kalau untuk pengemukan rata-rata sih yang penting murah bakalannya, yang penting bakalannya murah, dan kita udah punya gambaran harga jualnya berapa, dan itu biasanya rata-rata adalah ditimbang. Misal nih kita beli untuk domba betina misalkan ya, bakalan harga 55, nanti kemudian kita jual lagi 55 misalkan seperti itu. Atau kalau bisa diselisihin, belinya lebih murah, jualnya lebih mahal, misalkan selisih 5.000, itu malah lebih bagus lagi gitu. Dan untuk bibit sendiri yang penting sehat Pak, yang penting sehat, kurus yang nggak terlalu kurus, jadi mungkin di BCS sekitar 2,5 atau 2 nggak apa-apa, kurus tapi sehat. Jadi kurus itu karena mungkin waktu musim kemarau tidak cukup makanan sehingga dia kurus kayak gitu. Yang kemudian ketika kita kasih pakan yang bagus dengan harapan ADG-nya bisa bagus kayak gitu. Tapi ada juga dia kurus yang kurus karena sakit gitu kan, dan itu harus benar-benar dicek. Kalau kurus karena sakit, apalagi kalau sudah hatinya rusak, ya kalau kita kasih makan apapun ya nggak bisa gemuk kayak gitu. Terus untuk masalah pakan sendiri ya, kita harus benar-benar bisa bedain, kita harus benar-benar bisa meracik pakan untuk pengemukan. Jadi pakan untuk pengemukan biasanya minim seratnya minim, yang artinya pakan penguatnya lebih tinggi, porsinya lebih tinggi. Karena kalau untuk ngejar pertambahan berat badan memang ya yang difokuskan dengan porsi tinggi adalah pakan penguat, baik pakan penguat sumber protein maupun sumber energi. Tuh. Kemudian serat-seratan kayak rumput, hijauan, biasanya ada yang masih pakai hijauan gitu kan, tapi dengan porsi yang sangat sedikit, hanya sebagai supaya ternak itu tetap ruminasi kayak gitu. Nah, proteinnya berapa ya? Tergantung dari fase si ternak itu sendiri. Kalau fasenya itu masih masuk fase grower, bisa pakai protein 14%-an lah kayak gitu. Tapi ketika dia fasenya udah dewasa nih, udah poel lah kayak gitu, itu bisa lebih rendah lagi dengan energi yang bisa ditingkatin kayak gitu. Nah, kalau untuk breeding sendiri kan biasanya kan TDN-nya atau total digestive nutrient atau daya cernanya itu cukup di angka 60 atau 60 ke bawah, itu udah cukup gitu. Yang penting kondisi ternaknya itu dia nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu kurus. Kalau breeding kuncinya itu. Sedangkan kalau untuk fattening ya dari kurus menjadi gemuk, kemudian gemuk setelah itu dipotong kan gitu. Nah itu butuh TDN yang tinggi gitu kan. Lah settingnya di berapa? Di sekitar 65 sampai 70. Nah 65 sampai 70 itu nanti kita juga perlu ngitung BETN-nya lah kayak gitu, atau patinya, bahan patinya. Kalau bahan patinya itu terlalu banyak juga bisa bikin asidosis. Kalau terlalu sedikit juga bisa ADG-nya nggak bagus juga. Tuh. Kemudian untuk perawatan ya, Jadi perawatan yang pertama itu waktu datang gitu kan, makan hijauan yang dilayukan atau makan serat keringan dengan sedikit pakan penguat. Kita lihat dulu dia mau apa enggak gitu. Kalau misalkan dia kurang begitu mau, maka kasih makanan alaminya. Misalkan si hijauan ya, misalkan hijauan segar yang sedikit dilayukan lah kayak gitu. Kemudian nanti hari kedua mulai masuk nih obat-obatan gitu. Jadi hari pertama harus tenang dulu. Kalau untuk vitamin yang modelnya injeksi nanti hari kedua aja. Tapi lihat ternaknya juga. Kalau misalnya ternaknya itu butuh yang harus diinjeksikan hari itu juga, ya diinjeksikan. Nah, untuk vitamin-vitamin yang bisa diberikan ketika ternak awal datang ya bisa dikasih vitamin serbuk. Jadi vitamin serbuk yang diencerkan bisa dicampur air minum atau dikasihkan di pakannya atau dicekokin kayak gitu. Itu perawatan pertama. Kemudian masuk ya obat cacing. Obat cacing itu sangat-sangat penting. Kita nggak tahu ternak yang kita beli itu dia perawatan di kandang yang memang benar-benar terkontrol untuk parasitnya atau dia gembalaan. Kalau dia gembalaan biasanya resiko dia cacingan sangat-sangat tinggi, sehingga harus kita hilangkan dulu cacingnya kayak gitu. Terus yang perlu diperhatikan juga ketika ada ternak-ternak yang sakit
ibaratnya nggak mau makan ya, itu harus dicek juga dia demam apa enggak. Kalau dia demam harus dikasih penurun panas dan bisa dikasih antibiotik lah kayak gitu. Antibiotik tujuannya adalah supaya tidak terjadi infeksi. Biasanya kalau untuk pengemukan atau kita datengin ternak dari jauh, resiko terjadi pneumonia juga sangat tinggi, resiko diare juga sangat tinggi. Jadi harus benar-benar disiapin program-program pencegahan maupun program-program untuk kesehatan sakit ketika kondisi sakit kayak gitu. Dan ternak yang baru datang harus diisolasi, bahasanya itu harus disendirikan, kandang karantina tertentu lah, jangan dicampur sama yang ada di kandang yang udah lama, supaya penyakit-penyakit yang baru itu nggak masuk, nggak nularin ke yang lain kayak gitu. Terus kemudian ya perawatan kalau umum sih ya pemberian pakan yang bagus ya. Jadi kalau apa namanya, pakannya bagus ya ADG-nya bisa maksimal kayak gitu. Dan nanti bisa dilihat juga dari apa namanya, hasil potongannya, karkasnya berapa, itu tergantung dari manajemen perawatan kita dan juga manajemen pakan kita, dan juga kapan kita mengeluarkan ternaknya itu juga bisa di-grade juga, mana yang ternak yang memang udah lolos nih untuk siap dijual, mana yang perlu digemukkan lagi, itu juga perlu gitu. Dan untuk masalah pemasaran sendiri memang untuk pemain-pemain baru biasanya agak-agak susah ya. Makanya kenapa sih kok susah? Karena kita belum punya pasar gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke pasarnya orang, itu kalau kita suplainya nggak continue, terus juga harganya juga nggak bisa bersaing, ya sulit kita masuk ke pasarnya orang gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa kompetitif di situ, continue barangnya, itu bisa. Jadi sebagai plan B-nya si pemotong, plan B-nya si pemilik rumah potong lah gitu. Ketika dari supplier A itu tidak mencukupi, bisa dari supplier B kayak gitu. Tapi ya nggak bisa full ke sana semua kayak gitu. Nah memang untuk terkait masalah di pengemukan sendiri itu, kalau untuk sekarang adalah cari bakalan yang susah. Itu yang dialami oleh banyak pemain pengemukan yang memang ya fokusnya dia di situ. Jadi sekali datengin satu truk, kemudian dimitrakan atau digemukkan sendiri, kemudian disuplai ke mitranya dia, kayak gitu terus kayak gitu. Nah untuk kandang-kandangnya yang kecil, apa yang bisa dilakukan ya ini tipsnya. Jadi boleh kita melakukan pengemukan, tapi kita juga harus kuat di pemasaran. Pemasaran apa yang bisa dilakukan ya? Jual untuk selamatan, jual untuk akikoh kayak gitu. Itu yang segmen pasar yang bisa digarap oleh teman-teman peternak, dan tidak harus masuk ke pasar hewan ya. Jadi ketika kita habis pengemukan jual ke pasar hewan, ya kita harus berbagi keuntungan dengan bakul atau dengan siapapun lah yang ada di sana kayak gitu. Sedangkan kalau kita bisa jual sendiri langsung ke end user, ya keuntungannya itu adalah milik kita sendiri gitu. Ya itu saja mungkin dari saya, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share kalau misalkan konten ini bagus, dan bisa lihat konten-konten yang lain yang udah kita bikin sebelumnya. Dan next kita juga akan berbagi lagi seputar hal-hal lain yang lebih rinci gitu kan. Misal tentang pakan nih, bagaimana cara formulasi yang benar, atau bagaimana strategi masalah pakan kayak gitu-gitu. Nah itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.